usahakan suatu bidang yang kita sukai, kita dalami seperti itu. Contohnya, misalkan saya suka dengan matematika dan fisika. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusula Syaifah. Kita di wawancara khusus. Tribuners, hari ini tentunya saya akan menghadirkan narasumber yang khusus dan juga tentunya menginspirasi untuk kita semua. Di sini tentunya kita turut berbangga ya Tribuners dengan beberapa masyarakat yang sampai saat ini tuh sudah bisa mengharumkan nama, terkhususnya nama Lampung nih ya Tribuners. Nah, seperti narasumber saya kali ini adalah sepasang suami istri atau pasutri yang mungkin ini bisa menjadi inspirasi untuk kita semua Tribuners, karena pasutri ini baru saja menyelesaikan program beasiswa pendidikan dokter mereka di negara Jepang sana. Kira-kira ada siapakah narasumber saya kali ini? Dan di sini saya sudah terhubung dengan Mas Rofikul ya. Nah, Mas Rofikul, halo, selamat siang Mas Rofikul. Halo, selamat siang. Oke, Mas Rofikul, kalau di sini siang, kalau di sana apa nih Mas Rofikul? Eh, untuk waktu sebetulnya Indonesia bagian barat dengan Jepang itu selisih Berbeda dua ya Mas jam ya? ya, selisih 2 jam, Selisih 2 jam 2 lebih dulu. jam. Jadi sama dengan wilayah Indonesia bagian timur. Jadi Mm-mm. kalau di situ siang mungkin di sini sore gitu, Oke. sedikit sore gitu. Nah, Tribuners, tentunya selama kurang lebih 30 menit ke depan kita akan berbincang dengan Mas Rofikul. Mas Rofikul ini adalah salah satu penerima beasiswa doktor yang baru saja menyelesaikan pendidikannya, dan sang istri juga barusan menyelesaikan pendidikannya loh Tribuners. Ini mungkin saya bisa bacakan ya. Em, Mas Rofikul ini baru saja menempuh gelar, yaitu dengan gelar Insinyur Rofikul Umam SSI MSc DSc, dan juga dengan sang istrinya dengan gelar Dr. Eng Endah Kinaria Palupi SSI MSI. Mas Rofikul ini benar ya dengan sang istri ini satu fakultas, satu universitas bahkan ya? Iya, betul. Jadi kita di satu fakultas yang sama, namun untuk spesifikasi topik risetnya yang berbeda aja. Tapi Oke, fakultasnya sama, kampusnya luar juga sama. biasa. Ya, ini Mas Rofikul dan juga sang istri ya Tribuners, ini menempuh pendidikannya. Oke, ini menempuh pendidikannya di Graduate School of Science and Technology Kwansei Gakuin University Japan loh Tribuners ya. Dan sama-sama meraih gelar summa cum laude. Ini benar ya Mas ya? Iya, iya, betul sekali. Wah, Iya, luar biasa sama sekali. Ini kumlam. salah satu apa ya, kebanggaan nih Mas untuk kita semua masyarakat Lampung. Terutama ini bisa menjadi contoh yang bisa menjadi motivasi kita nih ke depannya untuk bisa lebih cemerlang di dunia pendidikan seperti Mas Rofikul dan sang istri ini. Untuk Mas Rofikul sendiri mungkin bisa berbagi cerita dan gimana sih Mas awalnya kok bisa gitu Mas Rofikul dan sang istri ini bisa menyelesaikan dan juga mendapat beasiswa di negara Jepang sana. Itu pertama kalinya atau memang sudah sering ke negara Jepang sih Mas? Untuk ke negara Jepang itu pertama kalinya saya pergi ke luar negeri dan Oke. pertama kalinya ke Jepang. Jadi selama hidup itu saya belum pernah ke luar negeri. Pertama kalinya ke luar negeri itu langsung ke Jepang. Jadi ke Jepang ini pertama kalinya. Mhm. Jadi memang itu pertama kalinya Mas Rafikul dan juga Mbak Endah ke Jepang ya? Iya, pertama kalinya ke Jepang. Gimana sih Mas Rafikul dan juga Mbak Endah mungkin pada saat itu pertama kali ke Jepang terus merasakan 4 musim yang berbeda dengan di Indonesia gitu, bagaimana Mas? Nah, di situ kita untuk pertama kali tiba di Jepang itu ya karena culture-nya berbeda ya. Jadi Hmm? untuk budayanya berbeda, terus kemudian untuk 4 musim di sini kan ada 4 musim, sedangkan di Indonesia itu 2 musim, kita bisa Mhm. bilang 2 musim karena ada musim hujan dan musim panas. Kalau di Jepang itu ada 4 musim, ada musim semi, ya, musim panas, Mhm. musim gugur dan musim dingin ya. Nah untuk musim panas kita nggak terlalu merasakan eh, shock atau shock culture Dampaknya atau terlalu perbedaan ya, mungkin atau karena ya udah ya biasa masih nih. sudah bisa membiasakan ya. Tapi kalau untuk musim dingin ini, nah di sini kita yang merasakan, ternyata suhu musim dingin itu seperti ini, berbeda sekali dengan dinginnya ketika di Indonesia Oke. gitu. Jadi untuk di wilayah saya sendiri Mhm. itu suhu paling rendah itu minus 6 ya, minus 6. Wow.
6 derajat Jadi mungkin bisa Celcius. kebayang ya Tribuners di rumah -6 dinginnya seperti apa. Ini aja Mas Rofikul di depan kita ini lagi pakai coat atau jaket nih ya. Mungkin masih kerasa ya Mas dalam ruangan aja dingin ya. Kalau di Iya, sana lagi masih musim kerasa. apa? Lagi musim dingin Mas? Sekarang musim peralihan dari musim dingin ke musim semi ya. Hmm, Haru namanya. Kalau bahasa Jepang itu haru. Jadi musim semi itu biasanya musim sakura itu mhm. bermekaran gitu. Jadi Oke. ya, jadi sebentar lagi kemungkinan 2 minggu ke depan ini sakura sudah mekar sempurna ya. Mhm. Oke, Ya, jadi ini mungkin cocok ya untuk Tribuners yang pengen liburan ke Jepang musim-musim seperti ini melihat bunga sakura ya Mas Rafikul. ya betul sekali ini paling cocok, paling Oke, cocok. Mas Rafikul, selain kesulitan untuk ada beberapa kesulitan dalam adaptasi di musim, ada nggak sih kesulitan lain untuk Mas Rafikul dan Mbak Endah juga dalam tinggal di sana gitu, atau dari bahasanya atau dari adatnya dan lain sebagainya gitu? Ya untuk kesulitan selain 4 musim tadi, terutama ketika kita pertama kali tiba di Jepang ya, itu kesulitannya adalah bahasa. Ternyata tidak semua orang Jepang itu bisa bahasa Inggris ya. Mhm. Karena sebelumnya ketika kita apply beasiswa, kemudian kita mendaftar perguruan tinggi, itu bahasa utama yang kita gunakan itu bahasa Inggris, bukan bahasa Mhm. Jepang. Kalau misalkan itu langsung ke S3 ya atau ke doktor. Mhm. Tapi kalau kalau langsung ke S1 dulu ya, ke S1 dulu misalkan dari SMA ke S1 dulu biasanya ada pelatihan, pelatihan bahasa, bahasa Oke. Jepang. Nah, di sini karena kita tidak merasakan atau kita tidak diberikan Beasiswa. fasilitas pelatihan bahasa Jepang, Mhm. nah di situ kesulitan kita, terutama di penulisan kanji ya. Mhm. Karena Mhm. kalau misalkan hiragana, katakana kan kita bisa belajar sendiri. Tapi Iya. kalau untuk kanji itu sangat sulit. Jadi ya kesulitan di komunikasi karena tidak semua orang Jepang itu bisa bahasa Inggris seperti itu. Oke. Jadi memang di Jepang itu masih ada beberapa warga negaranya yang memang sulit untuk menggunakan komunikasi pakai bahasa Inggris ya Mas Rafikul. Jadi mungkin itu bisa menjadi kendala juga gitu. Nah Mas Rafikul Ya, mungkin kita bisa masuk ke bahasan yang ditunggu-tunggu dengan Tribuners di rumah nih Mas Rafikul, yaitu tentang pendidikan Mas Rafikul ini. Dan ini benar beasiswa Mas Rafikul ya? ya benar, Oke. beasiswa. Ini beasiswa apa mungkin Mas Rafikul bisa ceritakan bagaimana sih awalnya kok bisa mendapatkan beasiswa ini dan bagaimana gitu cara bisa lolos ke tahap beasiswa ini Mas? Ya, jadi ketika saya masih studi S2 ya atau program master di Universitas Gajah Mada. Waktu itu saya sedang proses menyelesaikan tugas akhir atau tesis ya. Nah, di situ saya melihat di papan pengumuman mading lah, kita bisa bilang Mhm. mading di Departemen Fisika UGM itu karena saya jurusan fisika ya. Itu ada pengumuman beasiswa Nishimura International Scholarship dari pemerintah dari Jepang langsung. Mhm. Dan di situ tertera informasi kalau jika kalian ingin mendaftar beasiswa ini silahkan menghubungi alamat email berikut ini. Nah, di situ saya coba. Mhm. Ketika itu saya belum belum lulus S2, tapi saya baru akan mau lulus S2 gitu. Tapi saya sudah mencoba untuk menghubungi. Sebelumnya saya tidak memiliki mimpi untuk sampai ke S3 ke tingkat jenjang pendidikan doktoral itu tidak ada mimpi. Mhm. Tapi di situ saya karena ada kesempatan ya kita apa salahnya kita mencoba. Akhirnya saya mencoba itu, mencoba saya menghubungi ternyata pihak penyeleksi penyeleksi beasiswa Nishimura Foundation itu ternyata orang Indonesia yang beliau itu dulunya pernah ke Jepang dan memiliki eh, hubungan baik dengan Jepang. Jadi beliau diberi amanah untuk menyeleksi berkas atau dokumen pada saat Mhm. itu. Nah, di situ saya melihat memang beasiswanya ini lebih terfokus untuk beberapa kampus saja, jadi tidak bisa didaftar oleh kampus yang lain. Waktu itu saya melihat bahwa yang bisa mendaftar beasiswa ini adalah alumni UI, UGM, dan ITB saja waktu itu ya. Tapi kalau Oke. sekarang sudah lebih luas lagi. Mhm. Jadi ketika tahun 2016 saya mencoba mendaftar dan alhamdulillah qadarullah diterima. Mhm. Kemudian setelah diterima beasiswa baru saya mencari kampusnya seperti itu. Oke.
Jadi memang pada awalnya Mas Rafiqul sendiri belum mempunyai cita-cita atau ingin melanjutkan S3 ya, tapi memang itu datang karena ada peluang itu tadi ya Mas Rafiqul ya? Iya, betul sekali. Jadi karena ada peluang, jadi saya coba gitu. Mhm. Sebelumnya saya tidak ada cita-cita untuk sampai ke jenjang doktoral, karena kan saya pikir doktoral itu sangat apa ya, sangat sulit, kemudian sangat mahal gitu kan kalau misalkan biaya sendiri. Iya. Kemudian saya berpikir juga kalau misalkan saya ingin melanjutkan doktoral, kemudian saya mendaftar beasiswa mungkin sulit juga gitu. Mhm. Jadi pada saat itu saya hanya mencoba saja, kemudian untuk urusan diterima atau tidaknya saya pasrahkan gitu. Iya, oke. Ya, Nah, pada seperti saat itu. itu ada berapa Mas Rafiqul kuota yang mungkin diperuntukkan pada saat itu? Untuk kuota itu satu orang. Jadi se-Indonesia itu satu orang untuk doktoral, kemudian dua orang untuk program master ya atau S2-nya. Gitu. Jadi total untuk per tahunnya itu ternyata beasiswa beasiswa Nishimura Foundation International Scholarship itu tiga orang. Satu Mhm. orang untuk doktoral, dua orang untuk program master ya, untuk S2 di Oke. Jepang. Berarti Mas mewakili satu Indonesia ya pada saat itu Iya, pada saat itu. Dan di yang situ juga program doktoralnya. iya, iya, saya Wow. kaget sekali itu. Kok bisa gitu, seperti itu. Luar biasa nih Tribunarsia, ini bisa menjadi inspirasi loh Tribunarsia untuk kita semua nih ya. Nah, ini mungkin hal yang unik nih bisa kita tanyakan dengan Mas Rafiqul juga. Ini kan dengan sang istri ya, berarti sudah di Jepang sana dan sama-sama melanjutkan pendidikan dengan jenjang beasiswa nih Mas Rafiqul. Pada Iya. awal mulanya itu apakah memang sudah ada kesepakatan sih Mas Rafiqul dengan sang istri bahwasanya ingin sama-sama ke sana atau bagaimana nih Mas? Pada saat itu memang sudah gimana ya? Ketika saya ke Jepang itu posisi saya dengan istri itu belum menikah ya. Tapi memang kita Oke. udah ada rencana untuk menikah. Mhm. Ketika saya di Jepang, kemudian istri saya melanjutkan S2. Waktu itu istri saya melanjutkan S2. Saya melanjutkan S3, istri saya melanjutkan S2 di IPB ya, di jurusan Fisika Institut Pertanian Bogor di IPB. Mhm. Nah, pada saat itu kita merencanakan memang kalau bisa istri saya itu melanjutkan jenjang S3 di sini juga gitu di Iya. Jepang juga. Dan ternyata setelah saya tiba di Jepang, saya merasakan bagaimana kuliah di Jepang, kemudian bagaimana cara berinteraksi dengan dosen-dosen yang ada di sini, dengan mahasiswa seluruh Indonesia yang ada di Jepang. Ternyata saya mendapatkan informasi yang lebih penting lagi. Mhm. Ternyata beasiswa itu tidak hanya bisa kita dapatkan ketika kita masih di Indonesia, Iya. bisa juga kita dapatkan ketika kita sudah di Jepang. Nah, pada saat itu saya berpikir, oh kalau seperti itu berarti saya bisa nih mencoba untuk istri saya nanti datang ke Jepang dulu, kemudian mendaftar kampus, diterima, setelah itu baru kita mencari beasiswa. Jadi ternyata ada dua cara. Kita cari beasiswa dulu, kemudian kita cari kampus seperti yang saya dapatkan, atau kita diterima kampus terlebih dahulu, baru setelah itu kita mencari beasiswa. Ada dua opsional seperti itu. Oke, luar biasa. Jadi memang ada beberapa cara yang bisa ditempuh ya. Ternyata beasiswa itu tidak bisa, bukan tidak bisa, maksudnya tidak hanya bisa didapatkan di Indonesia, tetapi di Jepang juga bisa didapatkan gitu ya, Mas. Nah, ini Iya, saya betul. juga bisa, saya juga mendapatkan informasi nih, Mas. Kalau Mbak Endah ini itu pernah mendapatkan penghargaan sebagai mahasiswi internasional terbaik nih, Mas, di Jepang sana 2 kali berturut-turut. Ya, Ada di Haruka Yamada Award dan juga Nita Award di tahun 2020 dan juga 2021. Benar nih Mas? iya, betul, betul. Oke, luar biasa. Mungkin Mas bisa ceritakan sedikit nih Mas, gimana sih pengalamannya? Jadi untuk Yamada Awards dan Nita Award itu pihak penyelenggara itu memberikan award itu ke kampusnya, ke kampus Kansegakuin University ya. Jadi setiap kampus itu sebenarnya ada award sendiri. Hmm? Seperti kalau di Indonesia itu MAPRES ya, mahasiswa berprestasi. Nanti mahasiswa berprestasi kampus A itu siapa, kampus B itu siapa, baru nanti ada mahasiswa berprestasi tingkat nasionalnya.
Nah, kalau yang NITA Award atau Yamada Award ini istilahnya itu MAPRES tapi tingkat kampusnya. Dan untuk penilaian NITA Award atau Yamada Award ini itu berdasarkan prestasi publikasi jurnal ilmiah, kemudian nilai kemudian nilai indeks belajar atau IPK-nya, atau juga bisa dinilai dari performa ketika dia eh, presentasi ya. Karena di kuliah di Jepang ini kita setiap 1 bulan sekali itu ada presentasi namanya progress report. Jadi untuk penelitian riset kita yang ada di laboratorium itu kita presentasikan ke orang-orang, ke satu fakultas orang. Jadi orang melihat. Di situ orang menilai bagaimana cara berpresentasinya, kemudian apa yang diteliti, kemudian apa keterbaruannya. Nah, dari situ berdasarkan prestasi itu nanti dipilih siapa yang mendapatkan NITA Award atau Yamada Award seperti itu. Oke, jadi memang di setiap kampus itu ada kategori-kategori tertentu ya, Mas, award-award tertentunya ya. Dan mungkin Mbak Iya, Indah ini mendapatkan salah satunya itu loh Tribuners dari 2 tahun berturut-turut nih, dari 2020 sampai dengan 2021 loh. Luar biasa. iya, Dan ternyata tidak hanya Mbak Endah aja Tribuners, tapi di sini juga Mas Rofikul ya. Ini juga saya mendapatkan informasi kalau bahwasannya Mas Rofikul ini mendapatkan prestasi dengan predikat summa cum laude atau predikat yang sempurna nih Mas Rofikul lulusnya. Benar ini Mas Rofikul? iya betul. Luar Jadi biasa saya sekali Mas Rofikul, summa karena cum kan laude, ini iya, di Indonesia sendiri pun mendapatkan cum laude atau predikat terbaik itu kan lumayan sulit ya, apalagi mungkin ini di negara Jepang yang kita tahu mayoritas penduduknya itu bagaimana kan pinternya. Ini Mas Rofikul dan sang istri ini memang benar-benar jenius atau bagaimana sih Mas cara mendapatkan seperti ini? Mungkin bisa kasih tips nih untuk Tribuners di rumah. ya baik. Kalau junius enggak ya. Sebenarnya saya biasa aja seperti orang-orang pada umumnya di Iya. Indonesia. Kemungkinan kalau menurut saya itu lebih ke apa ya, ke fokus, tingkat fokus. Kalau ketika kita kuliah S1 ataupun S2 itu dia belum mengkerucut, masih banyak mata kuliah yang sifatnya general atau Iya. umum gitu ya. Ketika kita S1, kemudian ketika kita melanjutkan program master atau S2 itu sudah mulai mengkerucut. Nah, ketika kita melanjutkan program ke jenjang yang lebih tinggi lagi atau doktoral itu lebih mengkerucut lagi. Nah, ketika mengkerucut ini berarti kita diarahkan untuk berpikir atau untuk belajar secara fokus ke titik itu saja atau ke topik itu saja. Nah, di situ menurut saya pribadi, untuk orang Indonesia yang sejak kecil sampai S2 itu sudah dilatih untuk memikirkan banyak mata pelajaran, tidak terfokus pada satu pelajaran, kemudian tiba-tiba diberi kesempatan untuk datang ke Jepang belajar yang lebih fokus lagi, mungkin lebih lebih mudah ya, karena kita sudah terbiasa belajar yang general, kemudian Iya. kita suruh diarahkan untuk belajar yang lebih terkhususkan. Menurut saya seperti itu. Jadi untuk mendapatkan IPK 4 di Jepang, menurut saya orang lain pun mungkin bisa gitu ya, karena kita lebih fokus belajarnya ke titik itu aja atau ke riset itu aja. Oke, jadi mungkin ini bisa menjadi tips ya dari Mas Rofikul sendiri bahwasannya sesuatu itu harus difokuskan ya Mas ya, gitu. Iya, iya. Nah itu juga bisa menjadi tips belajar nih dari Mas Rofikul, atau bisa kasih Tribuners di rumah dong tips belajar dari Mas Rofikul ini seperti apa gitu. Ada cara Ya, khusus nggak Mas Rofikul untuk belajar sesuatu itu sehingga bisa fokus banget gitu? oh, ya. Jadi ini dari pengalaman saya Iya. sebelumnya saja ya. Ini Mhm. lebih ke sharing ya. Jadi dari sejak SMP, kemudian SMA, waktu itu saya di MAN 1 Model Bandar Lampung, saya alumni dari MAN 1 Model Bandar Lampung. Saya dari sejak SMP itu memang suka sekali dengan yang namanya mata pelajaran IPA ya, terutama matematika, fisika, ya, kemudian kimia. Pada saat itu memang saya lebih suka ke eksak atau yang lebih ke hitung-hitungan. Untuk tips belajar, sebenarnya kita lebih usahakan suatu bidang yang kita sukai, kita dalami seperti itu. Contohnya, misalkan saya suka dengan matematika dan fisika.
Nah, kalau misalkan kita sudah suka, lama-lama kan menjadi hobi. Kalau kita sudah menjadi hobi itu biasanya walaupun sudah larut malam, biasanya kita tetap enjoy aja belajarnya, tidak dipaksakan karena kan sudah hobi ya, sudah Ya. hobi, kemudian sudah suka. Sama seperti misalkan kita suka dengan makanan sesuatu, walaupun tempat jualnya itu jauh, kita datangi kan karena kan kita sudah suka seperti itu. Jadi kalau misalkan tips belajarnya usahakan kita kita belajar lebih mendalam ke pelajaran yang kita sukai saja gitu. Jadi bukan berarti yang lainnya tidak kita pelajari. Ya. Yang lainnya tetap kita pelajari tapi kita dalami ke bidang yang kita sukai saja gitu. Jadi ketika kita melanjutkan ke jenjang S1 ataupun S2 kita ambil mata pelajaran yang nantinya menjurus di jurusan tersebut gitu. Oke, jadi memang lagi-lagi semua itu berkaitan dengan kefokusan ya Mas ya. Jadi memang satu tujuan, satu fokusan dan itulah yang mungkin bisa membuat kita itu fokus dan unggul dalam suatu bidang tertentu Tribuners seperti itu. Dan mungkin Tribuners yang nonton di rumah bisa nih dicontoh untuk tips cara belajar ala Mas Rafiqul ya gitu. Nah Mas Rafiqul kan sekarang ini sudah menetap di Jepang atau memang ada kemungkinan nanti balik lagi ke Indonesia nih Mas? Baik, untuk saat ini, untuk sementara ya, untuk sementara kita menetap di Jepang karena setelah lulus itu mendapat tawaran sebagai research assistant atau asisten profesor ya, asisten profesor yang nanti eh, lebih tepatnya apa ya, membimbing mahasiswa S1 ataupun S2 untuk ketika sudah pada semester akhir ya. Jadi di Jepang pun itu walaupun kita sebagai orang asing ya, orang asing kita diberi kesempatan untuk menjadi riset asisten atau asisten profesor. Di situ nanti kita membantu profesor untuk melakukan riset penelitiannya di laboratorium ataupun juga kita membimbing mahasiswa tingkat akhir S1 dan S2-nya atau program bachelor dan masternya di Jepang. Jadi kemungkinan kita masih di Jepang itu kurang lebih 2 atau 3 tahun lagi. Kalau untuk rencana pulang, kita punya rencana untuk pulang dan mengabdi di Indonesia. Seperti itu. Oke, jadi memang ada tuntutan pekerjaan juga ya Mas Rafiqul dan memang itu mengharuskan untuk stay di Jepang. Tapi bagaimana dengan keluarga Mas Rafiqul? Apa nggak kangen nih dengan suasana Indonesia terutama dengan keluarga gitu? eh Kalau kangen itu kangen banget ya. Jadi kita itu pengen kalau bisa itu pulang seminggu, bukan seminggu, setahun sekali itu pulang. Kepinginnya seperti itu. Tapi kita melihat kondisi dan situasi ya, gitu. Jadi kalau misalkan ada kesempatan pulang, kita ingin pulang. Ya bertepatan dengan Lebaran seperti itu biasanya. Iya, iya, Seperti itu. benar-benar. Oke. Mas Rafiqul, mungkin kita bisa tanya lagi nih, ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh Tribuners seputar dengan Jepang gitu kan ya. Jepang ini kan negara sangat sangat antusias sekali ya Mas Rafiqul. Bagaimana sih dengan Mas Rafiqul sendiri dalam memilih makanan gitu? Ada kesulitan nggak sih Mas Rafiqul dalam memilih makanan tertentu di sana? Atau ada makanan favorit tertentu? Kalau untuk makanan, pertama kali saya tiba di Jepang itu, di situ kita mengalami kesulitan ya, karena pada tahun 2017 waktu itu, untuk makanan halal itu kita masih sulit mencari, kemudian keterbatasan informasi, mana makanan yang halal, kemudian di mana posisi makanan yang halal, seperti itu. Kemudian untuk jenis makanannya sendiri, di sini kan orang Jepang tuh biasanya lebih suka yang bumbunya itu tidak terlalu banyak seperti itu. Jadi kayak seperti ikan itu di sini ada makanan ikan mentah namanya sashimi atau sushi seperti itu. Kemudian untuk yang lebih ke ramennya atau ke noodle-nya atau ke mie-nya itu ada udon, ada soba. Nah, itu ternyata bumbunya berbeda sekali dengan yang ada di Indonesia ya. Oke. Jadi kalau untuk makanan pada saat itu sedikit kesulitan karena memang rasanya berbeda dengan yang ada di Indonesia seperti itu. Mungkin kalau Tapi di untuk Indonesia sekarang, lebih berasa gitu ya Mas ya? kalau di Indonesia bumbunya lebih berasa dan lebih banyak ya rempah-rempahnya itu. Mhm. Seperti itu.
berarti mungkin nih masakan-masakan Jepang dan restoran Jepang itu juga apa ya, mereka sudah beradaptasi dulu nih dengan lidah orang Indonesia, makanya mungkin bumbunya lebih dibanyakin gitu kalau di Indonesia ya gitu Tribuners. Luar biasa sekali nih. Oke Mas Rafikul, mungkin ada target ke depannya bagaimana nih Mas Rafikul, dan juga tentunya bisa berikan Tribuners kata-kata mutiara dan juga motivasi untuk Tribuners di rumah agar bisa menjadi seperti Mas Rafikul dan juga Mbak Enda tentunya. Baik, untuk target kedepannya, saya berharap suatu saat saya bisa pulang ke Indonesia dan mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bidang saya di situ. Dan saya berharap riset dan teknologi atau pendidikan di Indonesia itu bisa setara dengan pendidikan yang ada di Jepang ya. Kemudian untuk kata-kata motivasi ya untuk orang Indonesia, khususnya wilayah Lampung, karena saya berasal dari Lampung, saya memberikan saran kepada teman-teman semua yang ingin melanjutkan pendidikannya sampai ke tingkat doktoral. Itu saran saya kita lebih aktif lagi mencari informasi beasiswa. Karena ternyata setelah saya di Jepang, itu beasiswa itu tidak hanya yang kita tahu saja pada umumnya. Biasanya kan beasiswanya itu beasiswa LPDP, kemudian beasiswa untuk ke Jepang itu Monbuka Gakuso ataupun yang lainnya. Nah, ternyata ada banyak sekali beasiswa yang bisa kita dapatkan untuk sekolah ke luar negeri. Tidak hanya di Jepang ya, tapi juga di Australia, di Eropa ataupun di Amerika Serikat ya. Untuk di Jepang sendiri itu kita bisa mencari informasi beasiswanya itu di JSPS ya. JSPS itu Japan Support Center tentang pendidikan. Di situ banyak sekali. Kalau saya hitung itu bisa sampai 50 beasiswa. Karena pada umumnya di Jepang itu beasiswa itu diberikan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di provinsi tersebut. Contohnya beasiswa saya, beasiswa Nishimura International Scholarship, itu adalah beasiswa yang diberikan oleh perusahaan Mandem Company. Mandem Company itu ternyata setelah saya datang ke perusahaannya langsung, itu adalah perusahaan Gatsby. Perusahaan Gatsby. Kalau kita tahu kan, kalau di Indonesia itu kan Gatsby itu kan sudah terkenal sekali kan gitu ya. Ternyata setelah saya tanya ke pihak CEO-nya atau pemilik perusahaannya, mengapa Anda memberikan kesempatan kepada orang Indonesia untuk mendapatkan beasiswa ini? Ternyata Indonesia itu adalah salah satu negara Asia Tenggara yang menjadi negara konsumennya mereka, konsumennya terbesarnya mereka. Ya, karena mereka mendapatkan istilahnya penjualan itu dari Indonesia, akhirnya mereka punya hutang budi ke Indonesia. Nah, dengan cara apa? Dengan cara memberikan beasiswa untuk orang Indonesia agar bisa melanjutkan pendidikannya ke Jepang. Nah, untuk perusahaan Mandem Company ini ternyata ada di wilayah Kansai. Kansai itu di wilayah Osaka, Hyogo, Nara, Kyoto. Jadi untuk beasiswa Nishimura Foundation Scholarship ini bisa digunakan untuk kuliah di wilayah Kansai saja. Kemudian untuk di wilayah lainnya bagaimana? Seperti Hokkaido, Tohoku, kemudian Tokyo, itu ada beasiswa lain lagi. Nah, untuk informasi-informasi beasiswa dari perusahaan ini, itu bisa kita lihat atau kita cari itu di internet, khususnya di GSPS. Teman-teman bisa cari di situ. Gitu. Jadi kita memang harus aktif untuk mencari beasiswa tersebut. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Mas Rafikul untuk sudah berbincang dan juga sudah sharing ya dengan kita pada hari ini. Tentunya mudah-mudahan dengan adanya Mas Rafikul di sini itu bisa menjadi referensi dan juga kiblat pendidikan kita gitu ya untuk Tribuners, khususnya untuk warga Lampung. Nah, dan Mas Rafikul sendiri terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami pada hari ini di wawancara khusus. Masih bersama dengan saya Kusnul Asyaifah di sini. Pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.